Fahrul Razi mendatangi keluarga Rina Nose di Bandung pasca Lebaran. Selain bersilaturahmi, tampaknya kedatangan Fahrul bertujuan untuk membicarakan rencana pernikahan yang sempat batal. Benarkah keduanya akan menikah di penghujung tahun ini? Barunya rencana aja menurut aku, tetapi saya dengan Rina berjalan sewajarnya aja, seadanya aja. Maupun kedepannya ada omongan tentang tentang pernikahan atau enggak, itu kita ketepikan dulu. Yang penting ialah kita fokus ke karir masing-masing, dan juga kita saling kontekan, dan juga jika kami bersama pun ataupun di mana bertemu atau segala macam pun nggak semestinya diwartakan ke publik maksudnya. Jadi ini antara saya dengan Teteh saja gitu. Kalau dikatakan hubungan nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini sudah putus. Menurut aku itu tanggapan masyarakat aja ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan putus? Cuman sekarang ini Teteh pun sudah sering memberikan bahwa kami ini, intensitas kami mungkin sekadar satu batas sahabat tetapi istimewa gitu, dan kita jalani hubungan ini seadanya ya, sampai satu saat nanti kedua belah pihak, yaitu antara aku dengan Rina Nose ini menemui satu titik kami bersedia. Apa persediaannya, sama ada persediaan untuk menuju ke alam yang lebih serius ataupun sebaliknya, itu terserah saja kepada Allah ya. Apa yang penting ialah kami berusaha, itu saja. Niat itu, bagaimana saya mengatakan niat ya, niat itu sebenarnya ditunda atau nggak tahu, tapi sekarang ini kita nggak memikirkan soal itu dulu, kita nggak memikirkan soal nikah. Apa yang kita pikirkan ialah soal kita jalani perhubungan ini sewajarnya. Mendatangi keluarga Rina Nose di Bandung pasca Lebaran. Selain bersilaturahmi, tampaknya kedatangan Fahrul bertujuan untuk membicarakan rencana pernikahan yang sempat batal. Benarkah keduanya akan menikah di penghujung tahun ini? Barunya rencana aja menurut aku, tetapi saya dengan Rina berjalan sewajarnya aja, seadanya aja. Maupun kedepannya ada omongan tentang tentang pernikahan atau enggak, itu kita ketepikan dulu. Yang penting ialah kita fokus ke karir masing-masing, dan juga kita saling kontekan, dan juga jika kami bersama pun ataupun di mana bertemu atau segala macam pun nggak semestinya diwartakan ke publik maksudnya. Jadi ini antara saya dengan Teteh saja gitu. Kalau dikatakan hubungan nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini nggak serius. Depan masyarakat aja ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan putus? Cuman sekarang ini Teteh pun sudah sering memberikan bahwa kami ini, intensitas kami mungkin sekadar satu batas sahabat tetapi istimewa gitu, dan kita jalani hubungan ini seadanya ya, sampai satu saat nanti kedua belah pihak, yaitu antara aku dengan Rina Nose ini menemui satu titik kami bersedia. Apa persediaannya, sama ada persediaan untuk menuju ke alam yang lebih serius ataupun sebaliknya, itu terserah saja kepada Allah ya. Apa yang penting ialah kami berusaha, itu saja. Niat itu, bagaimana saya mengatakan niat ya, niat itu sebenarnya ditunda atau nggak tahu, tapi sekarang ini kita nggak memikirkan soal itu dulu, kita nggak memikirkan soal nikah. Apa yang kita pikirkan ialah soal kita jalani perhubungan ini sewajarnya. Mendatangi keluarga Rina Nose di Bandung pasca Lebaran. Selain bersilaturahmi, tampaknya kedatangan Fahrul bertujuan untuk membicarakan rencana pernikahan yang sempat batal. Benarkah keduanya akan menikah di penghujung tahun ini?
barunya rencana aja menurut aku. Tetapi saya dengan Rina berjalan sewajarnya aja, seadanya aja. Maupun ke depannya ada omongan tentang tentang pernikahan atau enggak, itu kita ketepikan dulu. Yang penting ialah kita fokus ke karir masing-masing, dan juga kita saling kontekan, dan juga jika kami bersama pun ataupun di mana bertemu atau segala macam pun nggak semestinya diwartakan ke publik maksudnya. Jadi ini antara saya dengan Teteh saja gitu. Kalau dikatakan hubungan nggak serius, banyak orang mengatakannya kami ini nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini sudah putus. Menurut aku itu tanggapan masyarakat aja ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan putus? Cuman sekarang ini Teteh pun sudah sering memberikan bahwa kami ini intensitas kami mungkin sekadar satu batas sahabat tetapi istimewa gitu, dan kita jalani hubungan ini seadanya ya, sampai satu saat nanti kedua belah pihak, yaitu antara aku dengan Rina Nose ini menemui satu titik kami bersedia. Apa persediaannya, sama ada persediaan untuk menuju ke alam yang lebih serius ataupun sebaliknya, itu terserah saja kepada Allah ya. Apa yang penting ialah kami berusaha, itu saja. Niat itu, bagaimana saya mengatakan niat ya, niat itu sebenarnya ditunda atau enggak. Pasca 1 tahun dibentengi tembok perang dingin di mana Nasar pun tak pernah bertemu anak-anaknya, akhirnya kebukuan itu pun mencair di momen hari Lebaran kemarin. Sama-sama berusaha untuk melepas ego masing-masing demi anak, Musdalifah pun bersedia membawa kelima buah hatinya ke rumah orang tua Nasar di Bandung, Jawa Barat untuk bersilaturahmi. Tak hanya itu, kelima buah hatinya pun dapat bertemu langsung dengan Nasar setelah 1 tahun hanya melihat lewat layar kaca. Lalu seperti apa suasana yang langsung mencair ketika Musdalifah dan kelima buah hatinya sampai di rumah Nasar? Bagaimana luapan kebahagiaan Nasar ketika akhirnya bertemu anak-anaknya, mulai dari Nia, Nana, Vika, Emir, dan Falhan? Benarkah Nasar terkejut melihat banyak perubahan pada anak-anaknya? Halo. Salim dulu, aduh. Salim dulu, aduh giginya. Salim dulu, aduh. Apa kabar ini? Aduh, ini aku batu baru. Wih, sepatunya baru. Aduh, Nia kurus. Kurus banget. Nana Gomez. Ini kenapa? Kenapa sepatunya nggak ditaruh di depan? Nana Gomez. Ini udah jadi gadis sekarang. Udah jadi gadis yang begitu sangat cantik sekali. Ini kurus loh Nana, bener deh. Mbak Emin sekarang kelas berapa? 3, ya. 3 dari mana? 3. Ini Nah yang ini Falhan, hey, sini atuh berdiri gitu, sini berdiri, sini. Namanya siapa? Falhan. Gigi. Mau diceburin kemana? Air mancur. Halo Teteh, apa kabar? Sekarang kelas berapa sekolahnya? Kelas 1. Yang adik kelas 3, yang ini kelas 1. TK. Bahagia banget ini nunggunya dari tahun lalu, baru tahun ini kesampaian, alhamdulillah. Bisa dong. Ternyata mereka udah pada gede. Kangen banget ingat masak apa makanan anak-anak, tapi nggak ada yang makan. Kalau ini kan habisin aja. Makan sendiri. Bahagia karena akhirnya bertemu lagi anak-anak setelah 1 tahun membendung rasa kangen. Akhirnya rindu Nasar pun terobati. Tak ada lagi kebekuan di antara dirinya dan Musdalifah. Begitupun antara Musdalifah dan kedua orang tua Nasar.
Maka untuk mengobati rasa rindunya kepada anak-anak, seperti apa Nasar yang mengajak sang mantan istri bersama kelima anaknya selama 1 hari penuh mulai dari berkunjung ke kebun binatang hingga menjajal wahana bermain di mal. Seperti apa pula Nasar yang memanjakan anak-anaknya dengan seabrek hadiah mainan hingga sepatu. Apa itu namanya? Apa? Onta banyak. Onta banyak katanya. Jadi mereka tahu di sini ada unta. Tuh. Ya, lucu nggak? Lucu nggak? Lucu katanya. Lihat zebra tuh, kuda zebra tuh. Emir gimana, Mir? Tuh liatin Emir. Ondel-ondel, mana ondel-ondel? Oh, itu ondel-ondel. Ini katanya anak-anak pingin beli mainan. Ada mobil, ada helikopter, ada segala macam. Nggak ngerti mau beli apa, pokoknya diikutin aja. Alhamdulillah mereka senang banget ya bisa ngajak makan, bisa bareng-bareng kayak sekarang juga ngelihat mereka pada makan gini aku senang. Mereka masih makannya banyak, antusias gitu. Terus mau dibawa kemana mereka pada kuat gitu. Senang banget aku. Layaknya keluarga yang masih utuh, Nasar dan Musdalifah pun kembali merajut komunikasi yang lancar demi kebahagiaan anak-anak mereka. Tapi melihat kebahagiaan anak-anak saat bertemu kembali Nasar, benarkah di hati Nasar dan Musdalifah pun terbersit niat untuk kembali rujuk? Benarkah pula anak-anak mendukung kedua orang tua mereka untuk kembali bersatu dan tinggal satu atap? Kalau pasangan kan udah punya masing-masing pasangan. Gitu, pasangan sudah ada. Jadi buat aku pokoknya nanti tadi aku nanya kapan Bu Haji nikahnya. Kalau aku kan udah punya anak, udah pernah berumah tangga. Jadi aku sih sekarang lagi memupuk dulu, mapan dulu, aku nyelesain dulu beberapa tugas aku. Harus ada dulu karir, dirapin karir aku belum sampai kemana-mana gitu ya. Kalau nikah mah gampang gitu. Kalau ditanya pasangan ada. Kalau untuk itu kan aku serahkan semua sama Allah. Lebih baik persaudaraan. Pokoknya tujuan aku tuh anak-anak. Jadi tujuan aku nggak mesti harus rujuk itu dalam arti saling komunikasi gitu. Lihat nanti aja jalannya gimana. Kalau misalnya mau disatukan ya udah, kalau misalnya gue ya udah, lihat jalannya aja. Assalamualaikum. Mau diceburin kemana? Air mancur. Air mancur. Halo Teteh, apa kabar? Sekarang kelas berapa sekolahnya? Kelas 1. Yang adik kelas 3, yang ini kelas 1. TK. Bahagia banget ini nunggunya dari tahun lalu, baru tahun ini kesampaian, alhamdulillah. Bisa dong. Ternyata mereka udah pada gede. Kangen banget masak apa makanan anak-anak, tapi nggak ada yang makan. Kalau gini kan habisin aja. Makan sendiri. Bahagia karena akhirnya bertemu lagi anak-anak setelah 1 tahun membendung rasa kangen. Akhirnya rindu Nasar pun terobati. Tak ada lagi kebekuan di antara dirinya dan Musdalifah. Begitupun antara Musdalifah dan kedua orang tua Nasar. Maka untuk mengobati rasa rindunya kepada anak-anak, seperti apa Nasar yang mengajak sang mantan istri bersama kelima anaknya selama 1 hari penuh mulai dari berkunjung ke kebun binatang hingga menjajal wahana bermain di mal. Seperti apa pula Nasar yang memanjakan anak-anaknya dengan seabrek hadiah mainan hingga sepatu. Apa itu namanya? Apa? Onta banyak. Onta banyak katanya. Jadi mereka tahu di sini ada unta. Tuh. Ya, lucu nggak? Lucu nggak? Lucu katanya. Lihat zebra tuh, kuda zebra tuh. Emir gimana, Mir? Tuh liatin Emir. Ondel-ondel, mana ondel-ondel? Oh, itu ondel-ondel. Ini katanya anak-anak pingin beli mainan. Ada
ada mobil, ada helikopter, ada segala macam, nggak ngerti mau beli apa, pokoknya diikutin aja. Alhamdulillah mereka senang banget ya bisa ngajak makan, bisa bareng. Fahrul Razi mendatangi keluarga Rina Nose di Bandung pasca Lebaran. Selain bersilaturahmi, tampaknya kedatangan Fahrul bertujuan untuk membicarakan rencana pernikahan yang sempat batal. Benarkah keduanya akan menikah di penghujung tahun ini? Barunya rencana aja menurut aku. Tetapi saya dan Rina berjalan sewajarnya aja, seadanya aja. Maupun ke depannya ada omongan tentang tentang pernikahan atau enggak, itu kita ketepikan dulu. Yang penting ialah kita fokus ke karir masing-masing dan juga kita saling kontekan, dan juga jika kami bersama pun ataupun di mana bertemu atau segala macam pun nggak semestinya diwartakan ke publik maksudnya. Jadi ini antara saya dengan Teteh saja gitu. Kalau dikatakan hubungan nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini sudah putus. Menurut aku itu tanggapan masyarakat aja ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan putus? Cuman sekarang ini Teteh pun sudah sering memberitakan bahwa kami ini intensitas kami mungkin sekadar satu batas sahabat tetapi istimewa gitu, dan kita jalani hubungan ini seadanya ya, sampai satu saat nanti kedua belah pihak, yaitu antara aku dengan Rina Nose ini menemui satu titik kami bersedia. Apa persediaannya, sama ada persediaan untuk menuju ke alam yang lebih serius ataupun sebaliknya, itu terserah saja kepada Allah ya. Apa yang penting ialah kami ditunda atau enggak. Pasca 1 tahun dibentengi tembok perang dingin di mana Nasar pun tak pernah bertemu anak-anaknya, akhirnya kebukuan itu pun mencair di momen hari Lebaran kemarin. Sama-sama berusaha untuk melepas ego masing-masing demi anak, Musdalifah pun bersedia membawa kelima buah hatinya ke rumah orang tua Nasar di Bandung, Jawa Barat untuk bersilaturahmi. Tak hanya itu, kelima buah hatinya pun dapat bertemu langsung dengan Nasar setelah 1 tahun hanya melihat lewat layar kaca. Lalu seperti apa suasana yang langsung mencair ketika Musdalifah dan kelima buah hatinya sampai di rumah Nasar? Bagaimana luapan kebahagiaan Nasar ketika akhirnya bertemu anak-anaknya, mulai dari Nia, Nana, Vika, Emir, dan Falhan? Benarkah Nasar terkejut melihat banyak perubahan pada anak-anaknya? Halo. Salim dulu, aduh giginya. Salim dulu, aduh. Apa kabar ini? Aduh, ini aku batu baru. Wih, sepatunya baru. Nia kurus banget. Nana Gomez. Ini kenapa? Kenapa sepatunya nggak ditaruh di depan? Nana Gomez. Ini udah jadi gadis sekarang. Udah jadi gadis yang begitu sangat cantik sekali. Ini kurus loh Nana, bener deh. Mbak Emil sekarang kelas berapa? 3, ya. 3 dari mana? 3. Ini Nah yang ini Falhan, hey, sini atau berdiri gitu, sini berdiri, sini. Namanya siapa? Falhan. Gigi mau dicebur. Itu sebenarnya ditunda atau nggak tahu. Tapi sekarang ini kita nggak memikirkan soal itu dulu. Kita nggak memikirkan soal nikah. Apa yang kita pikirkan ialah soal kita jalani perhubungan ini sewajarnya. Mendatangi keluarga Rina Nose di Bandung pasca Lebaran. Selain bersilaturahmi, tampaknya kedatangan Fahrul bertujuan untuk membicarakan rencana pernikahan yang sempat batal. Benarkah keduanya akan menikah di penghujung tahun ini?
barunya rencana aja menurut aku, tetapi saya dengan Rina berjalan sewajarnya aja, seadanya aja, maupun kedepannya ada omongan tentang tentang pernikahan atau enggak, itu kita ketepikan dulu. Yang penting ialah kita fokus ke karir masing-masing, dan juga kita saling kontekan, dan juga jika kami bersama pun ataupun di mana bertemu atau segala macam pun nggak semestinya diwartakan ke publik maksudnya. Jadi ini antara saya dengan Teteh saja gitu. Kalau dikatakan hubungan nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini sudah putus. Menurut aku itu tanggapan masyarakat aja ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan putus? Cuman sekarang ini Teteh pun sudah sering memberitakan bahwa kami ini, intensitas kami mungkin sekadar satu batas sahabat tetapi istimewa gitu, dan kita jalani hubungan ini seadanya ya, sampai satu saat nanti kedua belah pihak, yaitu antara aku dengan Rina Nose ini menemui satu titik kami bersedia. Apa persediaannya, sama ada persediaan untuk menuju ke alam yang lebih serius ataupun sebaliknya, itu terserah saja kepada Allah ya. Apa yang penting ialah kami berusaha, itu saja. Niat itu, bagaimana saya mengatakan niat ya? Niat itu sebenarnya berusaha, itu saja. Niat itu, bagaimana saya mengatakan niat ya? Niat itu sebenarnya ditunda atau nggak tahu. Tapi sekarang ini kita nggak memikirkan soal itu dulu. Kita nggak memikirkan soal nikah. Apa yang kita pikirkan ialah soal kita jalani perhubungan ini sewajarnya. Mendatangi keluarga Rina Nose di Bandung pasca Lebaran. Selain bersilaturahmi, tampaknya kedatangan Fahrul bertujuan untuk membicarakan rencana pernikahan yang sempat batal. Benarkah keduanya akan menikah di penghujung tahun ini? Barunya rencana aja menurut aku, tetapi saya dengan Rina berjalan sewajarnya aja, seadanya aja, maupun kedepannya ada omongan tentang tentang pernikahan atau enggak, itu kita ketepikan dulu. Yang penting ialah kita fokus ke karir masing-masing, dan juga kita saling kontekan, dan juga jika kami bersama pun ataupun di mana bertemu atau segala macam pun nggak semestinya diwartakan ke publik maksudnya. Jadi ini antara saya dengan Teteh saja gitu. Kalau dikatakan hubungan nggak serius, banyak orang mengatakan yang kami ini nggak serius. Bapak masyarakat aja ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan putus? Cuman sekarang ini Teteh pun sudah sering memberitakan bahwa kami ini, intensitas kami mungkin sekadar satu batas sahabat tetapi istimewa gitu, dan kita jalani hubungan ini seadanya ya, sampai satu saat nanti kedua belah pihak, yaitu antara aku dengan Rina Nose ini menemui satu titik kami bersedia. Apa persediaannya, sama ada persediaan untuk menuju ke alam yang lebih serius ataupun sebaliknya, itu terserah saja kepada Allah ya. Apa yang penting ialah kami berusaha, itu saja. Niat itu, bagaimana saya mengatakan niat ya?